teman-teman, kami akan membahas materi implementasi perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Implementasi perkembangan peserta didik dalam pembelajaran merujuk pada penerapan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik ke dalam proses belajar mengajar agar pembelajaran lebih efektif dan bermakna. Hal ini melibatkan pemahaman tentang berbagai aspek perkembangan peserta didik seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa, serta penerapan dalam menyusun strategi, metode, dan materi pembelajaran. Konsep dasar perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan fisik mencakup perubahan ukuran tubuh, kekuatan, dan koordinasi motorik. Yang kedua, perkembangan kognitif mencakup perubahan kemampuan berpikir, memproses informasi, dan memecah masalah. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Terdapat perubahan dalam kemampuan berinteraksi sosial, mengelola emosi, dan memahami nilai-nilai. Yang keempat, perkembangan bahasa. Perubahan dalam kemampuan berbahasa termasuk berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang kelima, perkembangan moral. Mencakup perubahan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral. Implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Menyusun tujuan pembelajaran dengan tahap perkembangan peserta didik. Memiliki materi pembelajaran yang relatif dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Memiliki metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik seperti visual, auditory, kinestik. Mendesain kegiatan pembelajaran yang menantang namun tidak membuat peserta didik frustasi. Menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran menciptakan suasana kelas yang kondusif dan aman untuk belajar, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memotivasi peserta didik. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mendorong kerjasama antara peserta didik dalam kelompok, menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi seperti edukasi, presentasi, proyek, dan eksperimen. Memberikan contoh-contoh yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, penilaian pembelajaran. Menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tahap perkembangan peserta didik. Memberikan umpan balik yang spesifik dan membantu peserta didik untuk memperbaiki kinerjanya. Melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk melihat efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan. Ada beberapa manfaat dalam memahami perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, bagi pendidikan, membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan menyenangkan. Yang kedua, bagi peserta didik, dapat membantu peserta didik untuk belajar dengan lebih optimal, mengembangkan potensi diri secara maksimal, dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Yang ketiga, bagi sekolah, dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Adapun beberapa contoh implementasi atau penerapan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran IPA dapat menggunakan eksperimen sederhana untuk anak usia SD yang masih dalam tahap operasional konkret, bukan teori abstrak. Contoh yang kedua, dalam pembelajaran bahasa, menggunakan cerita bergambar untuk anak usia SD agar lebih mudah memahami konsep.
Contoh yang ketiga dalam pembelajaran matematika, dapat menggunakan media konkret seperti balok atau kancing untuk membantu anak usia SD memahami konsep bilangan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dalam pembelajaran, diharapkan dapat tercipta proses belajar mengajar yang lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi semua pihak. Baik teman-teman, itu saja materi yang kami bahas dalam episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.